Nah singkat waktu ketika Ratu sadar ternyata muka dia masih dalam ditutupi kresek tuh. Ratu baru sadar tuh. Ratu secara nangis kesakitan karena memang lagi sakit gitu. Dia nangis itu dan ya ngobrol-ngobrol lah, ini siapa, kenapa aku seperti ini, siapa kalian, ada apa ini. Dia sempat ngomong tuh, ibu kos tolong, pokoknya udah kayak bener-bener takut gitu, orang disekap gitu, ditutup mata kan nggak tahu apa yang terjadi ya kan. Nah tiba-tiba ada tuh yang menelpon Ratu sadar teleponnya berdering, tapi tiba-tiba ada yang matiin, dan itu kedengar emang matiin dari HP-nya, jadi bukan yang telepon dimatiin. Nah berarti HP-nya itu juga diambil dan ada di situ, tapi lagi dipegang oleh orang lain, entah siapa. Tetap tuh Ratu di sana teriak-teriak, ngobrol-ngobrol, ampun lah pokoknya. Tapi tetap nggak ada yang ngegubris. Kan kalau biasanya orang disekap atau gimana kan ada yang orang ngomong diam, jangan bergerak apa gimana, ini diam. Jadi orang yang di sekeliling Ratu itu kayak emang lagi beraktivitas apa gitu, entah apa. Ratu ngobrol-ngobrol nggak digubris, kayak dicuekin. Itu aneh banget pokoknya. Nah di situ Ratu sempat tuh disuntik sesuatu. Kayaknya bius sih, soalnya ketika Ratu disuntik, Ratu pingsan. Nah akhirnya singkat waktu kebangun lagi dari pingsannya, dan disinilah plot twist terjadi. Akhirnya Ratu dibuka tuh penutup wajahnya. Nah ketika dibuka tuh penutup wajahnya, Ratu dengan kaget tuh melihat bahwa di sana ada ibu kos dan tiga orang lainnya. Dan 3 orangnya ini adalah orang yang benar-benar Ratu ingat, yaitu orang yang ikut makan ketika semalam. Nah, jadi di sana ada 4 orang total, ibu kos dan 3 orang aneh. Ratu pun marah dong, udah bingung, marah-marah karena ternyata ya ibu kos ada hubungannya dengan semua hal ini. Ratu mau ngumpat lah, ngobrol, pokoknya memang kesel banget gitu. Ya, sampai sempat bilang tuh Ratu bahwa ya kosan ini isinya orang gila semua. Nah akhirnya ya ibu kos diam sambil senyum creepy gitulah. Ibu kos diam sambil senyum creepy. Akhirnya ngedekat ke Ratu. Dia ngebelai pipinya, dia membelai pahanya. Wow, pokoknya creepy banget di sini ya. Nah, dan tiba-tiba ketika ibu kos ngedeketin Ratu lah, pokoknya creepy banget lah kelakuannya. Tiba-tiba ada tuh yang mengetuk pintu. Sempet tuh ibu kos kayak sewot, marah lah langsung gitu ketika dengar ada yang ngetuk pintu. Sempat tuh ibu kos bilang, siapa itu? Bukankah sekarang bagian kalian aja yang jaga? Itu ngomong ke 3 orang sisanya lagi gitu. Jadi bawa ngomong kayak gitulah. Dan ketika pintu dibuka oleh salah satu orang yang di sana, dan ketika dibuka betapa kagetnya, lebih tepatnya Ratu yang kaget. Ternyata yang ngetuk pintu itu adalah Rina. Kaget dong, semua orang kaget termasuk Ratu. Ratu langsung tuh spontan bilang ke Rina tolong. Nah, ketika Ratu masuk dengan begitu aja, si penjagaan juga diam, semua orang mau diam gitu. Setelah Rina masuk, lalu Rina langsung nyebut satu kata nama orang, yaitu David. Dia meneruskan dengan kata David. Apa yang terjadi pada dia? Langsung bilang gitu dong. Rina langsung bilang lagi, saya yakin kalian pasti tahu David. Apa yang terjadi pada dia? Apakah dia diperlakukan juga seperti ini? Kata Rina. Mungkin ini itu mengarah ke Ratu yang lagi disekap. Nah, ibu kos langsung dong ngejawab sambil ya senyum, tapi senyum cringe banget lah, creepy banget. Dia ngomong, siapa kamu? Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Bukankah ada yang ngejaga di luar? Rina bilang tuh langsung, orang cacat disuruh jaga. Nah langsung dong Rina lari ambil tongkat di punggungnya. Jadi Rina tuh sambil bawa tongkat pendek lah, kayak tongkat baseball seperti itu. Yang ngambil dari punggungnya, dia lari langsung, dia ngehajar 3 orang penjaga tadi. Hajar dia dengan mudah. Pokoknya di sini Rina hebat lah. Akhirnya menyisakan ibu kos. Langsung tuh Rina kayak mengintimidasi ibu kos lah, nyamperin dan ya nanya gitu sambil mengarahkan tongkatnya itu, di mana David? Nah di sana Ratu sempat tuh bingung karena Rina gak ngobrol sama Ratu, ibu kos juga kayak diam, gak banyak ngobrol. Dia bingung tuh, Ratu ini apa yang terjadi, bingung. Akhirnya Rina balik lagi tuh ke depan pintu dan dia menutup pintu, dikunci, dan kuncinya itu disakuin, jadi supaya ibu kos nggak bisa kabur lah. Dia balik lagi ke ibu kos dengan ya emosi lah pokoknya. Rina langsung tuh baru sempat ngedeketin Ratu dan dia buka tali ikatan Ratu lah. Nah sempat tuh Ratu sama Rina ngobrol-ngobrol sebentar gitu, ini apa yang terjadi, gimana ada apa.
Rina sempat ngobrol, nanti aku jelaskan. Pokoknya Ratu diam tuh langsung, karena ya memang hanya Rina yang bisa nolong Ratu gitu satu-satunya sekarang. Akhirnya Ratu ya ikut-ikut aja, ya aja, dengan sambil ketakutan lah. Rina tuh sempat mengintegrasi ibu kos, terus integrasi terus lah, ngomong gitu, siapa kalian gitu. Nah, akhirnya karena buang-buang waktu gitu, keburu orang yang lain yang pingsan bangun, akhirnya Rina tanpa pikir panjang langsung tuh memukul ibu kos sampai ibu kos pingsan. Ya entah pingsan entah meninggal sih, tapi pokoknya ibu langsung pingsan lah, tergeletak, langsung tak nggak sadar. Langsung tuh Rina sama Ratu bergegas, langsung bergegas pergi tuh dari ruangan itu. Nah, sempet tuh ternyata Rina dan Ratu itu sekarang lagi di lantai 3. Akhirnya dia lari berjalan ngelewati kamar-kamar yang pokoknya gelap banget lah, nggak jelas. Lari ternyata ruangan 3 itu kayak bukan nggak dipakai kosan, tapi banyak kamar tapi nggak dipakai. Nah, singkat waktu di salah satu kamar Rina sama Ratu tuh mencium bau amis banget, bau amis kayak darah busuk lah. Nah, sempet tuh Ratu sama Rina ngecek tuh sebentar, karena ia penasaran juga supaya dia juga tahu gitu apa sih yang terjadi dan apa tempat ini. Dia mengecek, kaget dong, ternyata itu darah di mana-mana, baju penuh kayak darah di mana-mana berceceran, dan itu bau banget, bau amis, bau busuk. Dan ternyata di sana juga ada beberapa gumpalan kayak tumpukan-tumpukan daging tuh, dan dagingnya itu aneh juga, entah daging apa itu. Nah, dan karena Ratu lagi panik, lagi gak enak badan dan lagi takut, akhirnya Ratu hanya diam saja sambil ya bingung banget gitu. Tapi Rina di sini kayak melihat ngacak-ngacak di sana, sini, dan singkat waktu ternyata ketika Rina ngacak-ngacak itu, Ratunya stop tuh, saya stop dulu. Karena apa? Karena Rina baru yang ngedeketin Ratu ngedeketin Rina. Ternyata dia ingat betul bahwa baju yang penuh darah, salah satunya, karena kan banyak baju. Lihat tuh salah satu baju, ternyata ini baju orang yang sempat dulu Rina temui pas Ratu temui pas awal-awal. Kaget dong di sini. Ini apa yang terjadi? Dia coba flashback, mikirin semua hal yang terjadi, pokoknya mikir, dan akhirnya dia nyeletuk tuh ngobrol bahwa mungkinkah mereka kanibal. Wow, di sini Ratu sama Rina langsung Nah, spontan tuh mereka speechless, diam, dan Rina ternyata lihat tuh di agak pojok ada lemari. Dan itu lemari seperti bersih lah, nggak terlalu kotor darah sama apalah. Ketika dia buka, ternyata banyak baju yang udah ditilap rapi. Lalu langsung tuh Rina itu ngobrak-ngabrik, Rina sama Ratu ngobrak-ngabrik bajunya ini supaya mereka temu jawaban pastinya lagi, supaya dapat petunjuk lah. Nah, ketika ngobrak-ngabrik baju, ternyata Ratu juga sadar satu hal, ternyata baju di sini ukurannya beda-beda. Ada baju anak kecil, baju orang dewasa sedang, baju perempuan, laki-laki, dan modelnya juga banyak-banyak. Berarti ini bukan tempat lemari baju satu orang. Dan disinilah plot twist juga terjadi. Rina akhirnya menemukan salah satu baju yang itu adalah baju adiknya, David. Nah, akhirnya di situ Rina nangis tuh, sedih banget. Akhirnya dia sedih banget, pokoknya bingung banget. Ratu juga sama, nggak tahu apa-apa, dan ya belum paham dengan apa yang terjadi, ditambah lagi sakit juga. Akhirnya Ratu menenangkan Rina tuh. Dia bilang, yang penting kita bisa keluar aja dulu dari sini. Oke lah, akhirnya Rina juga nggak mau terlarut dengan tangis, karena ya mau gimana lagi gitu. Yang penting dia bisa keluar selamat, supaya dia punya bukti dan bisa melaporkan kosan ini, tempat ini, ke polisi. Nah, Rina dan Ratu langsung tuh pergi sambil Rina itu ngambil bawa baju adiknya David. Nah, turun dia dari tangga, akhirnya masuk tuh kamar Ratu. Dia beres-beres, bawa barang-barang yang diperlukan aja lah, barang-barang yang secukupnya aja lah, yang sisanya masa bodoh lah. Yang penting Ratu bisa selamat lah, yang penting cepat kabur lah. Sempet tuh Rina dan Ratu kepergok atau kelihatan sama orang yang ada di kosan itu, tapi ya karena yang ngelihatnya itu orang yang kayak di Babel gitu, ya hanya lihat aja, nggak bisa apa-apain. Ditambah Ratu sama Rina juga ya larinya cepet lah. Akhirnya Rina dan Ratu keluar tuh, langsung tuh Rina dan Ratu ke kantor polisi dalam keadaan keringat basah kuyup dan baju udah tempel darah. Panik dong polisi juga, ada apa. Akhirnya ya Ratu sama Rina ngejelasin semua hal. Nah, setelah laporan beres, akhirnya diintegrasi lah semuanya. Nah, akhirnya Ratu sama Rina diarahkan tuh ke salah satu klinik lah supaya dirawat.
Nah, singkat waktu beberapa menit kemudian, mungkin 20 sampai 30 menitan, banyak tuh polisi berbondong-bondong ke tempat yang udah ditujukan oleh Rina sama Ratu, ke kosan si Bukos itu. Akhirnya mulai tuh kepung, digerebek lah istilahnya. Dan memang benar, ternyata dari polisi itu menggeledah semuanya, ternyata menemukan tulang, tengkorak, baju-baju penuh darah, baju campur aduk gitu, baju entah siapa aja. Pokoknya memang benar apa yang diceritakan Rina sama Ratu. Dan akhirnya polisi juga memang benar menyimpulkan kemungkinan besar di sini emang orang-orang yang tempat pembunuhan pernah terjadi di sini. Nah, akhirnya jika ditotalkan polisi itu menangkap sekitar 13-12an orang lah, termasuk orang-orang yang di Pabel tadi. Nah, ketika digerebek, ditangkap lah, pokoknya warga juga lihat ini apa yang terjadi. Pokoknya kaget lah, banyak, rame banget di situ. Ditangkap tuh orang-orang di sana, termasuk orang-orang di Pabel, ibu kos juga gitu. Tapi di lain sisi, kayak di kejauhan gitu, ada tuh siluet orang yang melihat ke arah TKP itu. Dia kayak memantau, tapi ya sedih-sedih gitulah, sedih-sedih kayak dendam gitu, entah siapa dan apa. Akhirnya orang itu mundur dan dia pergi entah kemana. Nah, singkat waktu berpindahlah ke Ratu dan Rina. Di sini akhirnya diceritakan semuanya, dan kenapa dan bagaimana Rina bisa tahu Ratu ada di sana.